Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanalia Sabita dari kelas SI 103. Hari ini saya akan mempresentasikan aplikasi kalkulator dan aplikasi status kelulusan beserta saya akan membagikan cara mengoperasikannya dan algoritmanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan aplikasi kalkulator terlebih dahulu. Di sini pada awal baris kode awal aplikasi kalkulator di sini mendeklarasikan bilangan 1, bilangan 2, serta pilihan. Variabel pilihan ini dimaksudkan untuk jika si user nanti input pilihan menu 1, maka yang keluar adalah penjumlahan dari bilangan 1 dan bilangan 2 yang telah ia input sebelumnya. Di sini tersedia untuk input dia, dan di sini adalah decision making-nya. Jadi kalau misalnya pilihannya sama dengan 1, maka akan terjadi hasil penjumlahan, begitupun seterusnya sampai pembagian, sampai pilihan keempat. Dan dalam code ini, barisan ini, adalah proses loop, proses do. Jadi melakukan code ini dulu. Nah, di sini ada apakah Anda ingin menghitung lagi, lalu akan keluar ulang. Jadi kalau misalnya user pengen ngitung lagi, maka tinggal ketik Y atau Y di sini, karena di sini ada laman untuk inputnya di sini. Dan kalau misalnya Y, maka ulang. Mau Y-nya kecil ataupun Y-nya besar, itu akan ulang programnya. Tapi kalau misalnya kita ketik N, maka programnya tidak akan mengulang proses ini, kalkulator sederhana. Jadi mari kita ke outputnya. Di sini akan muncul interface seperti ini. Masukkan bilangan pertama, misal saya mau 5, bilangan kedua 5, dan saya ingin coba dulu penjumlahan. Tuh. Maka akan keluar seperti ini. Hasil penjumlahan sama dengan 5 plus 5 sama dengan 10. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin menghitung lagi? Saya ketik Y. Bilangan pertama 7, 10, pengurangan, lalu hasilnya min 3. Lalu lanjut untuk perkalian ya, sekarang saya coba 5 kali 5. Nah, 25. Lalu lanjut lagi, bilangan pertama 29 dibagi 7. Ini untuk pembagian, dan hasilnya 7. Oke. Lalu kalau misalnya kita ketik N, maka programnya selesai. Seperti itu. Jadi ini untuk aplikasi kedua, yaitu aplikasi status kelulusan. Di sini seperti biasa mendeclare tipe data dan variabelnya seperti string name, nama prodi, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, lalu nilai huruf, dan status kelulusan. Jadi di sini untuk inputnya, input nama, input NIM, prodi, dan sebagainya. Jadi di sini untuk memperoleh nilai akhir, kita itu membutuhkan nilai absen yang dikali dengan 10%. Lalu dijumlah dengan nilai tugas yang dikali dengan 20%. Lalu setelahnya dijumlah dengan nilai UTS yang dikali dengan 30%. Lalu dijumlahkan dengan nilai UAS yang dikali dengan 40%. Lalu setelah nilai akhirnya sudah ada, maka di sini akan lanjut ke bagian decision. Di sini akan if dulu, menentukan pilihan nilai akhir. Jika nilai akhir lebih dari 80, maka nilai hurufnya A. Jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 70, dan nilai akhirnya lebih kecil dari 80, maka nilai hurufnya B. Lalu jika nilai akhir lebih besar sama dengan 55, dan nilai akhir lebih kecil dari 70, maka nilai hurufnya C. Begitupun seterusnya. Jadi nilai E ini itu nilai yang lebih kecil dari 40, dapat E. Lalu di sini untuk menentukan status kelulusannya, lulus dan tidak lulus. Jadi untuk menentukan lulus harus memperoleh nilai akhir lebih dari sama dengan 55.
Jadi di atas 55 atau sama dengan 55 itu jadi lulus. Kalau misalnya lebih kecil dari 55, maka tidak lulus. Lalu di sini adalah uh, code menampilkan hasil. Nah, jadi di sini contoh outputnya untuk aplikasi kelulusan. Ini saya akan menyebutkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya asal prodinya. Nilai absen saya itu, jadi ini nilai absen itu nilai absen keseluruhan selama 1 semester gitu. 90 sebagai contoh. Nilai tugas saya 100, nilai tes saya 90, nilai UAS saya 80. Lalu, di sini akan keluar output nama saya, NIM, prodi, dan nilai akhir. Jadi nilai akhir saya 88, lalu nilai huruf saya A, dan status kelulusan saya lulus. Seperti itu. Jadi demikian dengan presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.